menjawab harus mengangkat tangan. Tidak boleh membantah guru. Bagus. Bunga, pintu, meja sudah tadi ya. Bagus ya Jupri. Yang lain? Tidak boleh merusak barang guru, berarti sudah tadi ya. Sudah masuk tadi. Ya, bagus. Baiklah anak-anak ibu, tadi kita sudah menetapkan beberapa peraturan yang kita buat di kelas. Sekarang kita lihat, kita tinjau bagaimana kalimat ini kita jadikan menjadi sebuah kalimat yang bagus, kalimat yang positif, kalimat yang positif. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan ini apa saja yang harus kita jaga? Kelas, halaman. Ya, menjaga lingkungan kelas kita dari yang namanya sampah. Ya. Nah, yang kedua, tidak ribut di kelas. Masuk kemana dia? Tidak ribut berarti bisa saling menghargai. Menghargai karena kita juga membutuhkan yang namanya ketenangan, kenyamanan serta iya, bagus. Yang ketiga, tidak boleh bertengkar. Tidak boleh bertengkar ini kalimat positifnya bagaimana? Iya, sama dengan saling menghargai. Membuang sampah pada tempatnya, masuk ke menjaga kebersihan, ya kan? Ya, kalimat positifnya memang jagalah kebersihan. Yang kelima ada tidak boleh mencontek. Ini kemana? Tidak boleh mencontek. Tidak boleh mencontek. Kalimat positifnya juga sama-sama saling menghargai. Terus yang keenam ada tidak boleh saling mengejek. Tidak boleh saling mengejek. Kalimat positifnya kita harus saling menghargai sesama manusia. Apalagi kita di dalam kelas ini merupakan orang-orang yang bersaudara. Kalau satu kelas kita berarti kita satu visi
Tidak boleh menendang pintu, kursi, dan meja. Masuk ke mana? Keyakinan kelasnya apa saja? Saling menghargai. Tidak boleh menendang pintu, kursi, dan meja. Tertib. Nah, berarti sudah. Tidak boleh bergelut. Ya, saling menghargai. Ya, sudah. Berarti ya, masuk ke nomor 2. Saat bertanya dan menjawab harus mengangkat tangan. Menghormati. Ya, saling menghargai dan menghormati. Nah, berarti di sini kita tambah ya. Hormati. Ada lagi yang nomor 11, menghargai yang sedang berbicara. Berarti sudah masuk ke yang nomor 2. Yang keempat, ada tidak membuli teman. Saling menyayangi. Ya, saling menyayangi. Nah, silahkan anak-anak ibu baca dengan keras 4 keyakinan kelas ini. 1, 2, 3, 4, ya, saling menyayangi. Nah, keyakinan kelas ini anak-anak ibu sepakat tidak untuk menerapkannya? Terima kasih. Berarti dari peraturan kelas yang 12 itu yang semua anak-anak ibu ungkapkan tadi, kita merujukkan kalimat positif dan sekarang sudah mendapatkan keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas ini ada dia yang tidak terlihat dan ada yang terlihat. Begitu. Ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Apa contohnya yang terlihat? Orang. Sekarang kita lihat. Ada yang namanya yang terlihat dan yang terdengar. Apa bentuk yang terlihat? Memberi dukungan. Bagus. Apalagi kalau yang tidak terlihat, yang terdengar, mengajak teman weekend. Bagus. Yang lain? Nah, dari kesepakatan kelas ini ada hal yang kita dengar dan ada yang kita lihat, ada yang terdengar dan ada yang terlihat. Contohnya anak-anak ibu boleh mengajak teman-teman untuk sama-sama menjaga kebersihan. Itu merupakan salah satu yang terdengar. Dan apalagi yang terlihat, Bu? Contohnya yang terlihat memberikan dukungan kepada teman kita untuk memotivasi dalam belajar. Nah, dari terlihat, terdengar, barulah muncul yang namanya berperilaku. Apa contoh berperilaku? Ya, berperilaku baik. Apalagi? Berperilaku sopan. Apalagi? Berperilaku santun. Nah, dari hal-hal itu ibu harapkan anak-anak ibu dapat menerapkan apa yang sudah menjadi tanggung jawab anak ibu dan apa yang dapat ibu terapkan di kelas ini sebagai bentuk keyakinan kelas. Tugas anak ibu menjaga yang namanya keyakinan kelas dan ibu akan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulullah ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah UPT SD Negeri Pancung Soal, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta pegawai, teristimewa sekali yang kami hormati penyaji materi pada hari ini dalam rangka diseminasi budaya positif. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada siang yang berbahagia ini. Kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan acara diseminasi budaya positif yang akan sebentar lagi kita laksanakan secara bersama. Mudah-mudahan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat berserta salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang mana beliau satu-satunya Nabi yang kita pedomani baik di dunia maupun di akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, agar lebih berkahnya acara kita ini, marilah sama-sama kita membacakan hamdalah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, acara diseminasi budaya positif Jumat 27 Oktober 2023 dimulai. Mengawali acara ini agar mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saudari kita Opi Ningsih SPDI. Kepada Bu Opi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita ucapkan kepada saudari kita yang telah membacakan kalam ilahi. Mudah-mudahan baik yang membaca maupun yang mendengar mendapat manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Bapak dan Ibu kami persilahkan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak dan Ibu kami persilahkan kembali. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Roland. Kepada Bapak Roland kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini di ruangan ini kami hendak melaksanakan acara diseminasi budaya positif. Dengan ini kami memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan, kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 08 Pancung Soal kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama dihormati Bapak Ibu Majelis Guru SD 08 Pancung Soal, yang kami banggakan Ibu Guru kami yang akan menyampaikan sebuah rencana yang berjudul Diseminasi Budaya Positif. Mudah-mudahan hal ini akan terwujud dengan baik hendaknya. Amin. Baiklah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberi rahmat dan hidayahnya, sehingga kita sempat berkumpul di ruangan yang kita banggakan ini untuk hadir dan berkumpul untuk menyaksikan workshop dari guru kita pada saat sekarang ini. Selawat dan salam kita hadiahkan untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau yang telah membawa kita dari zaman kebodohan kepada zaman yang berilmu pada saat sekarang. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama sekali kami mengucapkan terima kasih bahwasanya pada saat sekarang ini telah terlaksana acara diseminasi budaya positif ini. Semoga acara ini dapat berlanjut dan lancar hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Terusnya kami bangga karena sekolah kita sudah mampu maju, berjuang dan bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Mudah-mudahan impian kita ini terwujud dan lancar ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian harapan kami, acara ini dapat membawa nilai positif dan kami bangga kepada guru yang bersangkutan bisa membawa dan merangkul teman-temannya dan untuk maju ke lebih baik lagi, baik itu dalam melaksanakan proses belajar mengajar maupun dalam hal-hal lain yang bernilai positif. Besar harapan kami acara ini tetap berlanjut, insya Allah. Hanya itu sambutan dari kami, semoga bermanfaat. Salam dan mohon maaf kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah memberi sambutannya kepada kita. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita masuk ke acara penyajian materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh ibu kita Lina Rolinza. Kepada ibu kita persilakan. Alhamdulillah, terima kasih Ibu moderator, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita memulai materi diseminasi ini, kami mengajak Bapak Ibu untuk dapat memulai penyajian materi ini dengan rasa yang bahagia, rasa yang bersemangat. Untuk itu nanti kalau kami bilang ngapain kita di sini, Bapak Ibu
boleh jawab bersenang-senang. Jadi sebelum memulai penyajian materi ini, kami harapkan Bapak Ibu dapat mengikuti dengan rasa bahagia. Bisa kita mulai Bapak Ibu? Ngapain kita di sini? Iya, karena dari budaya positif ini akan berdampak kepada kelas kita, terutama kepada anak-anak, di mana hal ini sangat mempengaruhi proses berjalannya pembelajaran yang berpihak nanti kepada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di sini di ruangan ini dalam rangka budaya positif yang saya lakukan di pendidikan guru penggerak angkatan 9. Alhamdulillah. Salawat berikan salam tak lupa pula kita tinggikan kepada Nabi Muhammad yang telah membawakan kita dan memberikan kita suatu ilmu yang bermanfaat sehingga kita menjadi manusia yang baik dan seutuhnya. Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya, Lina Lorenza, akan sedikit berbagi kepada Bapak Ibu bagaimana menyebarkan pemahaman dan penerapan pengamalan budaya positif. Bapak Ibu, perkenalkan di sini ada APP saya yang mendampingi untuk wilayah Kecamatan Pamusoal, yaitu Ibu Novrika Yulianti. Hari ini beliau tidak dapat hadir, jadi saya sendiri yang akan melaksanakan diseminasi ini. Diseminasi positif ini sebenarnya penerapannya memang di sekolah, dan kami sudah melaksanakannya di PI 2 kemarin bersama ibu-ibu juga di ruangan ini. Nah, Bapak Ibu, di sini dapat dilihat bagaimana konsep inti dari budaya positif. Tentu kita sudah mengetahui apa itu budaya positif. Yang namanya budaya berarti sesuatu yang sudah ada, yang sudah ditetapkan dan membawa perubahan bagi kita semua. Di sini ada konsep inti budaya positifnya. Budaya positif ini memiliki beberapa asesmennya. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kita, posisi kontrol guru. Nah, setelah itu juga ada segitiga resolusi, keyakinan kelas, motivasi, perilaku manusia, serta nilai-nilai kebajikan. Nanti dari konsep inti ini akan dijabarkan bagaimana menerapkan budaya positif itu sendiri. Di sini kita akan sedikit menonton video bagaimana yang sebenarnya budaya positif itu menurut instruktur. Memang materinya belum ada yang dipahami atau masih kurang dimengerti, kami mohon Ibu dapat untuk saling sharing bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah, karena hal ini sudah sering kita terapkan di kelas maupun di sekolah, hanya yang belum terstruktur. Di sini ada, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Ada 3 pernyataan. Yang pertama, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang kedua, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dan yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, kita di SD pada umumnya sering atau pernah
Yang pertama ini memberikan hukuman. Kita sering memberikan hukuman itu sebagai bentuk pendisiplinan diri kepada anak agar anak tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kira-kira menurut Ibu ini sesuai dengan penerapan budaya positif atau tidak? Sesuai? Nah, sebenarnya begini Bapak Ibu, pemberian hukuman yang berupa membaca buku atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak itu tidak dibenarkan, karena itu akan menimbulkan rasa trauma bagi anak, ketakutan atau kecemasan. Jadi anak merasa takut, merasa bimbang nanti jika hal itu dilakukan, dan mereka akan menerima hukuman dari perilaku yang ditetapkannya. Nah, di sini ada yang berupa hukuman atau konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, apakah konsekuensi dengan hukuman itu sama? Ya, baiklah. Nah, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kita sebagai guru sering mendefinisikan bahwasanya hukuman memang bisa mendisiplinkan anak, yang pada dasarnya ini memberikan efek jera kepada anak agar tindakan yang dilakukannya tidak terulang kembali. Nah, disinilah terkadang kita sebagai seorang guru, sebagai bentuk rasa disiplin yang telah diterapkan itu, selain hukuman, kita sering memberikan yang namanya hadiah terhadap anak yang telah mendapatkan sesuatu atau memberikan penghargaan kepada anak yang bisa mencapai target yang kita inginkan. Nah, ini bedanya Bu, ada pernyataannya. Silakan nanti kita. Ini perubahan paradigma ini kami minta Bapak Ibu untuk mencoba mengambil sebuah kertas. Boleh Bapak Ibu ambil sebuah kertas. Ya, silakan Bapak Ibu ambil sebuah kertas. Ya. Silakan Bapak Ibu ambil sebuah kertas. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan selembar kertas. Di sini perubahan paradigma yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, A dan B. A ini kita sendiri dan teman sebagai B. Robeklah secari kertas kecil, tulislah sesuatu yang sangat berharga menurut Ibu. Bapak Ibu, apa yang sangat berharga bagi Bapak Ibu? Lalu letakkan di salah satu tangan dan genggam benda itu dengan segala daya dan kekuatan. Buatlah sebuah kepalan. Nah, silahkan setelah ditulis, Bapak Ibu genggam kertas itu sekuat mungkin. Genggam kertas tersebut dengan sekuat mungkin. Boleh? Silahkan kertasnya digenggam sekuat mungkin. Tuliskan hal yang berharga bagi Bapak dan Ibu. Sudah Bapak Ibu? Ya, sesuatu yang berharga. Apapun itu. Sesuatu yang berharga tentu kita pertahankan, ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu tadi kita anggap yang memegang kertas berarti kita yang mempunyai sesuatu yang berharga. Selanjutnya, bagaimana sesuatu yang kita genggam ini diminta oleh teman? Apakah kita beri tanpa membuka kepalan atau dengan memberinya tidak dibuka kepalan tak ke
sesuatu yang kita genggam kepada orang lain? Apakah sesuatu yang berharga ini bisa kita berikan kepada teman kita dengan cuma-cuma, sementara yang kita genggam adalah sesuatu yang paling berharga? Apakah bisa? Apakah bisa? Bisa, Bu Sabani? Bisa. Oke. Coba Ibu Sabani berikan pendapatnya. Apa yang membuat Ibu Sabani bisa memberikan sesuatu yang berharga ini kepada orang lain? Karena yang saya miliki yang berharga ini adalah juga mungkin dimiliki oleh orang lain. Di genggaman saya ada yang paling berharga dalam hidup saya adalah kesehatan. Sehingga kesehatan yang saya miliki pun orang lain bisa untuk memilikinya. Terima kasih. Tergantung mungkin pribadi kita masing-masing. Ya. Terima kasih kepada Ibu Sabani. Mungkin ada pendapat dari bapak-bapak? Silakan Bapak Roland. Atau ibu-ibu yang lainnya? Silakan Bapak Roland. Bagaimana bisa kepala yang sudah kita genggam dengan kekuatan, dengan rasa yang paling ingin kita miliki, lalu kita serahkan kepada orang lain? Nah, untuk lebih lanjut kita coba lihat yang berikut ini. Silakan Ibu Rita. Nah, disinilah letak perubahan paradigma teori kontrol. Kita ilusi yang pertama diibaratkan guru yang mengontrol murid. Yang kedua, ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memperkuat karakter. Semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, orang dewasa berhak untuk memaksa. Bapak Ibu, dari tiga ilusi ini, apakah kita sebagai guru pernah melakukannya? Pernah melakukannya? Iya, kita pernah melakukannya. Kita pernah melakukan hal yang seperti ini. Ilusi kita, guru itu memang harus mengontrol murid. Karena kita yang berhak untuk mengatur kehidupan atau mengatur suatu bentuk yang ada di dalam kelas. Karena kita, guru, memiliki kuasa terhadap peserta didik yang kita ampuh, yang kita ajari di kelas. Nah, ilusi yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memperkuat karakter. Menurut Bapak Ibu, ini bagaimana ilusi yang kedua? Terkadang kita mengkritik, membuat sesuatu kepada anak itu menimbulkan rasa bersalah kepada dirinya. Contoh di sini ada anak yang sedang belajar di dalam kelas. Salah satunya kita tegur karena mungkin dia mengganggu teman. Langsung kita tegur di depan teman-temannya. Apa yang terjadi? Anak malu. Iya, anak menimbulkan rasa malu. Terkadang dia merasa bersalah. Kenapa? Hal itu langsung ditunjukkan di depan teman-temannya. Nah, ini ilusi yang kedua. Ilusi yang ketiga, orang dewasa berhak untuk memaksa. Setujukah Bapak Ibu dengan hal ini? Tidak. Ada alasan? Ada yang bisa memberi alasan? Bapak Ibu? Kenapa kita sebagai orang dewasa tidak berhak untuk memaksa? Kadang kan kita sering memaksa sesuatu terhadap anak. Contoh, kita menginginkan anak itu menyelesaikan tugas yang kita berikan tepat waktu, sementara anak tidak mampu. Itu kan berupa bentuk paksaan. Banyak bentuk paksaan lainnya yang sering kita terapkan di kelas
kelas maupun di sekolah. Terkadang kita, orang dewasa, merasa paksaan itu merupakan bentuk disiplin yang harus kita terapkan terhadap anak. Silakan dilanjutkan, Bu Dita. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, dari paradigma tadi, dari ilusi kita tadi, muncullah pertanyaan ini. Siapa sebetulnya yang memiliki kontrol? Kontrol di sini, siapa yang bisa mengatur? Nah, stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita memang seperti itu ya, Bapak Ibu. Kita sering membuat stimulus untuk mengubah bagaimana cara pandang kita bisa diterapkan kepada orang lain. Contoh sederhananya, Ibu, Bapak Ibu. Sederhananya, Bapak Ibu, di sini ada sebuah layar. Ada sebuah botol air. Pandangan kita terhadap anak, botol air ini kita samakan pada setiap anak. Kita isi dengan hal yang sama. Menurut kita, dengan mengisi hal yang sama, otomatis anak itu akan memiliki kemampuan yang sama. Apakah benar hal tersebut? Tentu tidak. Sesuatu yang kita paksakan belum tentu bisa dilaksanakan atau diterima oleh anak tersebut. Kalau anak yang A kapasitasnya 1 gelas air minum, dan anak yang B kapasitasnya mungkin bisa lebih dari 1 air minum. Dan selanjutnya ada anak yang C tidak bisa memiliki kapasitas sebanyak anak B dan A. Itu.
atas semua dukungannya. Terima kasih banyak. Silakan. Bapak Ibu bisa melihat disiplin positif. Di sini ada dalam budaya kita makna kata disiplin yang dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Apakah Ibu pernah tidak merasa sesuatu itu bukan untuk diri Ibu, tetapi karena merasa itu paksaan atau sesuatu ketidaknyamanan, kita mengikutinya? Itu yang sering kita dapatkan. Perilaku itu yang sering kita jumpai. Nah, selanjutnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi. Nah, kita sebagai guru tentu memiliki tujuan. Apa yang ingin kita capaikan terhadap peserta didik kita? Kita sebagai pendidik memiliki peranan menuntun yang bagaimana yang kita inginkan terhadap peserta didik. Tentu kita menginginkan anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, kodrat yang dimiliki pada dirinya dan kodrat zaman yang harus kita sesuaikan agar anak mampu menjadi pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya disiplin positif merupakan salah satu cara penyerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman. Nah, disiplin ini kita berikan kepada anak agar anak mampu menilai sendiri, memilih sendiri bagaimana hal itu dapat dicapai tanpa memikirkan hadiah atau penghargaan. Mungkin lebih ke hukuman. Terkadang anak ingin disiplin itu karena takut. Contoh, kita sering memperlakukan anak ketika datang terlambat memberikan hukuman, karena kita merasa itu merupakan penerapan disiplin. Banyak contoh-contoh yang lainnya. Atau ketika anak melakukan kesalahan, kita langsung menghukum anak itu bersalah. Itu yang menurut kita disiplin. Nah, disinilah dapat kita lihat profil dari pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Apa yang pertama Ibu-Ibu? Profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, yang pertama ini merupakan visi dari sekolah kita. Kita menginginkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, memiliki akhlak mulia. Bagaimana kita sebagai guru memberikan cerminan hal ini terhadap anak? Itu merupakan PR kita bersama yang harus kita kerjakan untuk mencapai tujuan dari belajar Pancasila. Selanjutnya ada berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini kita mengharapkan peserta didik yang mampu menerapkan kehidupannya sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, selanjutnya ada mandiri. Tentu kita sebagai guru menginginkan murid yang mandiri, mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dengan keyakinan yang ada pada dirinya. Selanjutnya ada bernalar kritis. Kita masih sedikit mengalami hal-hal yang belum bisa menumbuhkan terhadap anak bagaimana bernalar kritis.
mampu mencari informasi dan menerima informasi yang baik dan yang buruk. Apa hal yang mampu untuk dijadikan pembelajaran, apa hal yang tidak mampu untuk dijadikan dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya ada kreatif. Kreatif di sini anak mampu menerapkan pembelajaran yang efektif sehingga materi yang kita berikan bisa dapat diserap oleh anak dengan kreativitasnya. Dia mampu menciptakan gaya belajarnya sendiri. Silakan. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah bentuk dari profil belajar Pancasila. Disiplin positif akan membawa murid pada nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Itulah, dalam hal ini kita perlu menyamakan prinsip bahwasanya semua bentuk tindakan berada pada profil belajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu dapat melihat di sini kebutuhan dasar manusia. Apakah manusia memiliki kebutuhan? Iya, kita sebagai makhluk yang paling mulia di bumi ini memiliki kebutuhan dasar. Apa kebutuhan dasar kita, Ibu? Bertahan hidup. Semua makhluk ingin bertahan hidup. Di sini bertahan hidup itu ada berupa kesehatan. Iya, ada rumah, makanan, hal-hal yang bisa membuat kita tumbuh dan berkembang. Selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Terkadang kita lupa akan kasih sayang. Kadang kita merasa anak yang tidak memiliki misalnya ada kita temui anak yang mungkin agak sedikit nakal di kelas ya. Terkadang kita langsung memvonis anak itu nakal tanpa kita telusuri apa yang membuat anak itu merasa tidak diterima. Mungkin mereka menginginkan kepada kita kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima ini baik dari segi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kita sering membeda-bedakan anak. Ya, Bapak Ibu, kita membedakan anak yang pintar sama pintar, menengah sama menengah, kadang yang terpencilkan. Ya. Ya, mungkin sebahagian, tidak semua kita seperti itu. Nah, kita sebagai manusia sama dengan anak. Anak juga memiliki keinginan untuk mendapatkan kasih sayang, diterima, begitu pula dengan kita. Selanjutnya ada penguasaan. Penguasaan ini mungkin bentuk suatu pengakuan atas diri kita. Pernah tidak Bapak Ibu menjumpai anak-anak yang di dalam kelas itu kadang dia
Mau ngapain? Iya. Tadi kita kesini mau ngapain, Bu? Ya. Kita semua ingin kesenangan dan kebahagiaan. Ada yang tidak ingin bahagia, Bapak Ibu? Ya. Semuanya kita ingin bahagia. Bahagia itu kita sendiri yang menciptakan. Tolong dilanjut, Bu Dita. Nah, dari motivasi ini muncul 3 hal. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kira-kira apa bentuk ketidaknyamanan ini, Bu? Dan menghindari hukuman. Kira-kira apa bentuk dari ketidaknyamanan kita dan cenderung kita menghindarinya? Pernah tidak Bapak Ibu menjumpai anak-anak yang di dalam kelas untuk menghindari hukuman karena tidak membuat PR, jadi PR-nya itu dibuatkan di sekolah? Pernah tidak dijumpai? Iya. Karena kita punya kadang kayak jago yang tidak buat PR, nanti buang sampah atau memungut sampah sekeliling sekolah. Sering kan? Dan kita pernah menerapkan itu. Saya sendiri juga pernah kayak gitu, Ibu. Nah, yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita sering memberikan sesuatu terhadap anak. Jika mencapai fase ini, anak akan dikasih atau diberikan sesuatu reward. Kalau kita kan biasanya kalau di kelas nanti si A dapat menjawab ini dikasih permen, atau si A dapat jawab ini dikasih pensil. Itu merupakan suatu bentuk motivasi perilaku. Nah, yang ketiga, menjadikan orang yang menghargai diri sendiri dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Nah, kita lupa bahwasannya kita perlu menghargai diri kita sendiri dengan landasan kebajikan yang membuat keyakinan pada diri kita sendiri. Nah, motivasinya, dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini menurut Diane Gonsen. Nah, di Bapak Ibu, di sini kita sudah lanjut ke konsep disiplin dengan identitas gagal. Menurut Bapak Ibu, kenapa 2 hal ini gagal? Apa yang membuat kedua hal ini gagal? Dan penghargaan. Apa yang membuat Bapak Ibu merasa kedua hal ini ditunjukkan sebagai identitas yang gagal? Hukuman dan penghargaan. Boleh dilanjutkan bersama ini? Nah, konsep dari hal 2 tersebut, kita mendapatkan identitas sukses. Tadi ada identitas yang gagal. Sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi dan retribusi. Konsekuensi ini kira-kira sama tidak dengan hukuman, Ibu? Sama. Konsekuensi dengan hukuman. Konsekuensi dengan hukuman apakah sama? Beda-beda. Hukuman cenderung kita berikan tanpa memikirkan hal itu baik atau tidak bagi anak. Sedangkan konsekuensi muncul setelah adanya keyakinan. Jadi hukuman dengan konsekuensi terkadang kita samakan, ya. Nah, kedua hal ini berbeda, Ibu. Hukuman muncul karena kita mendisiplinkan sesuatu tanpa memikirkan dampak efek terhadap anak. Sementara konsekuensi muncul dari hal yang telah kita yakini atau kita sepakati. Di sini restitusi merupakan proses
yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi ini penyelesaian masalah anak secara anak mampu menyelesaikan masalahnya secara bertanggung jawab. Inilah gunanya restitusi. Nah, di sini ada bentuk-bentuk dari penerapannya. Ada sistem yang tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ini termasuk kemana? Disiplin, hukuman, atau konsekuensi? Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Ada murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Konsekuensi. Dampak pada murid: marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Hukuman. Kehilangan hak waktu, jeda seorang diri, time out, penahanan, detention. Hukuman. Murid anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Konsekuensi. Nah, Bapak Ibu tentu sudah melihat bagaimana penerapan antara hukuman dengan konsekuensi. Silakan dilanjut Bu Sabani. Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Di kelas Bapak Ibu mungkin ada sebagian siswa yang melakukan hal ini. Ada di sini tiga bentuk konsekuensinya, konsepnya. Yang pertama ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Guru menghukum murid dengan tetap berdiri di lapangan selama 10 sampai 15 menit. Guru marah dan membuat murid takut. Ini yang kami sampaikan tadi, bentuk disiplin. Kita sering menganggap hukuman itu sebagai bentuk disiplin. Yang kedua ada konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas di luar dan mencabut rumput sebagai bentuk. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Yang ketiga ada restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru di sini terbuka dan siswa menghormati dirinya. Nah, kira-kira dari tiga hal ini, menurut Bapak Ibu ada tidak kesamaan atau perbedaan? Tujuannya sama, perlakuannya beda. Kalau hukuman, kalau konsekuensi, silakan Bu bilang. Baiklah, di sini kalau hukuman, kalau saya lihat di sini, guru langsung menjudge murid, langsung mengasih hukuman tanpa memikirkan terlebih dahulu. Kalau konsekuensi di sini kita sudah membuat kesepakatan atau keyakinan. Jadi ketika siswa atau murid kita melakukan kesalahan, siswa setelah menyadari itu ada konsekuensinya. Kalau restitusi guru menanyakan, maaf Bu, saya kurang paham mengenai itu. Mungkin di sini tadi memang sudah saya jelaskan bagaimana itu bentuk hukuman, konsekuensi. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, dari hukuman dan konsekuensi ini, jika anak masih melanggar tanpa menyadarinya lagi, kita masuk ke restitusi. Restitusi ini muncul karena anak belum menyadari hal yang sudah kita sepakati. Itulah kemunculan dari restitusi. Silahkan dilanjut Bu Sabani. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi memiliki arti proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Konsen 2004. Nah, di sini ciri-ciri restitusi itu Bu, bukan menembus
memperbaiki hubungan tawaran, bukan paksaan menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan fokus pada karakter, bukan tindakan penguatan dan fokus pada sosialisasi. Nah, Bapak Ibu, di sini restitusi ini kita lakukan apabila kita sudah memiliki keyakinan dan anak masih menerapkannya. Hal yang pertama kita lakukan adalah memanggil anak tersebut, baru kita tanyakan, bolehkah kita dalam restitusi bertanya di depan teman-temannya? Lakukan dengan 3 hal. Yang pertama adalah memvalidasi identitas. Jadi anak itu jangan merasa dia paling bersalah. Baru kita tanyakan, apa bentuk validasi dari tindakan kesalahannya. Setelah hal yang kedua, baru kita tanya keyakinan. Sebelum muncul restitusi, berarti kita sudah membuat yang namanya keyakinan dan kesepakatan. Lalu lanjut bersama ini. Nah, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Bentuk keyakinan kelas. Sudahkah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas? Alhamdulillah. Keyakinan kelas ini kesepakatan seluruh warga sekolah pada umumnya dan pada khususnya untuk warga di dalam kelas. Anak-anak yang kita ajarkan sehari-hari di dalam kelas, kita buat kesepakatan. Apa kesepakatan itu bisa diyakini atau tidak? Dari kesepakatan itulah nanti muncul keyakinan dari kelas kita. Nah, selanjutnya bersama ini, Bapak Ibu, kita masuk ke 5 posisi kontrol restitusi. Dari 5 ini, kira-kira posisi sekarang Bapak Ibu berada di mana? Penghukum ya, yang lainnya. Posisi kita. Kalau Bapak Roland sudah di manajer ya, bagus sekali ya Pak Roland ya. Berarti Pak Roland sudah bisa memahami posisi kontrolnya sebagai seorang guru. Itu sangat bagus ya. Kenapa Ibu bilang masih merasa di posisi penghukum ini? Ya, karena saya belum memahami bagaimana cara kita di kurikulum yang sekarang ini, cara menghadapi murid, cara menghadapi berbagai macam sikap-sikap murid kita, cara pendekatan belajar mereka itu. Jadi sekarang posisi saya pribadi dalam mendidik atau mengajar mungkin berada di posisi menghukum. Ada anak misalnya melakukan kesalahan, saya langsung silakan ambil sampah itu. Nah, jadi itu adalah contoh dari posisi saya itu menghukum. Kalau manajer mungkin saya belum sampai ke tahap manajer atau pemantau. Saya rasa posisi saya mungkin menghukum. Mungkin dengan ada workshop yang Ibu Lina sampaikan ini, saya akan berusaha untuk memperbaiki cara mendidik, cara pendekatan saya terhadap murid saya. Terima kasih Bu Bila, sangat jujur sekali ya. Dan mudah-mudahan sebelum sampai ke 5 posisi ini, kita tadi sudah melihat bagaimana cara mendisiplinkan, memberi hukuman, dan meletakkan konsekuensi. Jika hal itu belum diterapkan, maka masuklah ke restitusi. Kita sebagai guru sering, bahkan selalu ya, berada di posisi penghukum. Kita mudah menghukum anak tanpa memikirkan apa dampak anak tersebut. Nah, menghukum, membuat rasa bersalah, kita jarang memposisikan anak itu sebagai teman. Sementara anak itu ingin didengarkan, diperhatikan. Ya, Bapak Ibu. Ya. Nah, pemantau. Kita sebagai guru juga tidak memperhatikan pemantauan terhadap kebutuhan anak. Kita sering menyamaratakan kebutuhan anak. Iya, Bapak Ibu. Ya.
Disinilah kita sama-sama belajar bagaimana memantau, melihat kebutuhan dari anak didik kita. Selanjutnya, manajer. Di posisi manajer ini berarti kita sudah sanggup, sudah mampu. Kira-kira menurut Pak Roland, bagaimana posisi manajer ini? Silakan Pak Roland. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya permasalahan yang 5 kontrol restitusi ini, jujur tadi saya pertanyaannya belum dengar. Mungkin tadi sedang bicara sama Bu Rosi. Tapi kalau untuk 5 restitusi ini mungkin saya belum menjadi yang di akhir tuh, menjadi yang manajer. Soalnya yang pertama mungkin saya baru 2 bulan di sini, mungkin lebih banyak. Tapi yang di 5 ini ada yang tidak saya setujui gitu. Mungkin dari yang lain setuju dengan yang 5 ini. Saya sedikit mengkritik yang nomor 3 itu, teman. Karena apa? Kalau saya pribadi, saya pernah membawa anak itu sebagai teman. Jadi pas di luar, anak-anak itu menyapa kita dengan tangan kiri. Dengan tangan kiri kan? Pak, tangan kiri. Apakah itu contoh apa yang baik? Tidak. Karena apa? Karena kita terlalu mendekatkan anak-anak itu. Coba kita lihat pada tahun 90-an dulu. Kalau tahun 90-an pasti anak-anak melihat dulu takut. Takut kan? Kalau anak-anak sekarang kalau melihat dulu kita sudah marah pun mereka tetap melakukan kesalahan yang sama. Jadi kalau untuk yang teman itu saya merasa kurang efektif. Tapi mungkin ada strategi lain untuk menganggap teman, menganggap siswa itu sebagai teman. Mungkin perlu pemateri menjabarkan lebih luas teman yang maksudnya gimana. Terima kasih, mungkin itu yang saya sampaikan. Saya memang belum menjabarkan teman dalam artian yang bagaimana. Ya. Tapi di sini di 5 posisi kontrol ini teman yang diartikan itu dari sudut pandang yang berbeda. Kita bisa berteman dengan anak dalam artian pembelajaran, menyediakan, menanyakan kebutuhannya. Kita dalam kehidupan sosial tentu memiliki yang namanya teman. Dalam pergaulan sehari-hari, ketika kita berteman, tentu kita bertanya bagaimana, apa, dan keinginan dari teman kita tersebut. Nah, di sini posisi kontrol kita dalam penerapan restitusi, teman itu memiliki sudut pandang yang berbeda. Bukan dalam artian kita menganggap anak itu seperti teman yang sebaya, sama besar. Nah, boleh silakan slide selanjutnya Bu Sabani. Baiklah. Nah, sekarang hari Jumat, jadi bapak-bapaknya sudah izin sholat Jumat. Terima kasih masih menemani. Di sini penerapan 5 posisi kontrol. Tadi kita sudah membahas 5 posisi tersebut. Sekarang Bapak Ibu dapat melihat bagaimana sebenarnya yang disebut dengan penghukum. Penghukum ini patuhi aturan saya atau awas. Ini kalimat yang sering dilontarkan. Patuhi, kalau tidak awas. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Selalu saja salah berarti menimbulkan rasa bersalah pada diri anak. Itu merupakan
kita menanyakan kembali keyakinan yang telah dibuat. Apakah kamu meyakininya? Kalau memang keyakinan itu telah dibuat, tentu mereka meyakini hal tersebut. Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ini pertanyaan untuk anak dapat menyelesaikan masalah. Ini yang disebut dengan posisi manajer. Tidak lagi pemantau. Kalau pemantau, kita menanyakan hal-hal yang sudah diyakini saja. Konsekuensi apa atas perilakunya atau tindakannya yang salah. Tolong Bu Sabani. Budaya positif yang akan diterapkan di sekolah. Mudah-mudahan dari 5 posisi kontrol yang telah saya jabarkan, bentuk disiplin yang saya jabarkan, insya Allah akan ada budaya positif yang nanti akan kita kolaborasi bersama untuk dapat diterapkan di sekolah dan di kelas masing-masing. Yang pertama, saya ingin literasi di awal pembelajaran. Tentu kita sudah menerapkan ini ya, Bu-Ibu. Selanjutnya ada pembiasaan sebelum masuk kelas. Kita sudah melakukan 6 pembiasaan setiap hari yang kita lakukan 15 menit sebelum masuk ke ruangan kelas masing-masing, dan kita juga sudah memiliki pembiasaan sebelum memulai pembelajaran, mungkin dengan membaca ayat pendek, membaca bercerita, ya Bu ya. Nah, seterusnya ada berliterasi dan numerasi lingkungan sehat. Nah, karena anak-anak masih kurang memahami bagaimana penerapan dari literasi dan numerasi di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas kita sendiri. Selanjutnya ada mandikes. Mandikes ini maksudnya dinding yang ada di kelas masing-masing. Ada di beberapa kelas sudah ditempelkan di depan dinding kelasnya. Jadi terima kasih sudah membudayakan hal-hal yang positif. Selanjutnya ada lokat. Lokat ini merupakan jargon kita yang kita setujui untuk menjadi sebuah akar, ya Ibu, menjadi sebuah hal yang menandakan identitas kita. Terima kasih, materi ini telah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Semoga ibu-ibu dapat menerapkan yang namanya keyakinan kelas. Tadi ada Ibu Bila sudah menerapkan keyakinan kelas. Mudah-mudahan ibu-ibu dapat membedakan dan menetapkan posisi kontrol kita terhadap anak. Dari penjabaran saya ini, ada yang ingin disampaikan mungkin berupa saran, pertanyaan. Baik, nanti akan dipandu oleh Ibu Sabani. Sekian penjabaran saya hari ini. Salah dan jangan mohon maaf. Semua kekurangan di sini saya berniat berbagi, bukan menggurui, karena saya masih tahap belajar dan ingin terus belajar. Semoga ibu-ibu dapat tergerak dan menggerakkan ke hal yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada pemateri hari ini, yang mana pemateri hari ini telah menjabar kepada kita bersama, sehingga apa yang disampaikan oleh pemateri tadi bisa kita laksanakan di sekolah yang kita cintai ini. Baiklah bapak-bapak dan anak-anak, baiklah ibu-ibu, untuk acara selanjutnya yaitu ada bagi ibu-ibu jelasan pemateri. Kalau ada rasanya yang mengganjal di hatinya, kami persilakan untuk bertanya. Silakan ibu-ibu, kepada Bu Bila kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Baiklah, saya mungkin sedikit bertanya. Mungkin ini pertanyaannya tidak berat Bu, cuma kepahaman saja saya saja. Ini mengenai keyakinan kelas yang kita buat itu. Saya membuatnya kesepakatan kelas. Apakah sama Bu? Jadi yang kedua, pertanyaan
pertanyaan saya, setelah kita berkeyakinan kelas, berarti kita untuk tadi kan saya kan penghukum posisinya tadi. Untuk kedepannya saya akan merubah lagi cara pendekatan saya dengan murid, cara memberi sanksi atau teguran ke manajer. Manajer itu berarti kita mengacu ke keyakinan tadi, Bu. Nah, itu pertanyaan saya. Yang ketiga, masalah mading kelas. Saya insya Allah sudah membuat mading kelas. Di sana saya buat di dalam kelas, tidak di luar. Apakah harus di luar atau hanya di dalam saja? Apakah boleh seperti itu? Cuma itu pertanyaan saya. Mungkin pertanyaannya tidak berat, cuma kepahaman saya saja. Saya mungkin kurang paham gitu. Terima kasih. Bertanya mungkin ada yang mengajar kepada Ibu Lina, kami persilakan. Bu Sabani, begini Bu bilang, sedikit kami menambahkan. Mungkin tadi Bu Bila yang pertama menanyakan apakah sama keyakinan dengan kesepakatan. Keyakinan muncul atas kesepakatan. Sebelum melakukan kesepakatan, tentu kita ada peraturan. Peraturan itu dibuat berdasarkan hal-hal yang tidak ingin muncul kembali masalah yang sama dengan di dalam kelas tersebut. Nanti ibu-ibu dapat membuat keyakinan dan kesepakatan kelas dimulai dari peraturan. Mintalah anak membuat hal-hal yang tidak diinginkan di dalam kelas. Contoh, kita di SD ini anaknya kan gampang ribut ya Bu Wilayah. Nanti kan ada anak yang tidak suka keributan. Dia akan berpendapat. Kita mulai. Kira-kira anak ibu dengan kondisi seperti ini, peraturan apa yang harus kita lakukan? Kita tanya dulu. Hal apa yang ingin disepakatinya? Hal apa yang ingin diyakininya? Nanti bermunculan semuanya. Mungkin saya tidak suka ribut, berarti tidak boleh ribut di dalam kelas. Atau tidak Bu, si Anu tuh sering mencontek Bu. Kamu udah sekolah Bu. Kan ada kayak gitu. Jadi kita bisa menghargai orang lain atau tidak boleh mencontek dulu. Dari semua peraturan, dari semua pendapat itu nanti kita tulis Bu, atau anak-anak tulis dan kita tempel di depan. Minta anak menempel hal-hal apa yang tidak diinginkannya. Nanti muncullah semua peraturan tersebut, barulah kita pilih menjadi hal yang positif. Kita jabarkan ke dalam kalimat positif. Kalau tidak mau ribut, tidak mau menendang meja, dilarang untuk membuang sampah, kita jabarkan. Kalau tidak mau tidak boleh ribut atau menendang meja kan termasuk menjaga ketertiban. Tidak membuang sampah sembarangan, berarti masuk ke kebersihan. Tidak boleh mencela teman Bu, ini sering ngejek-ngejek awak Bu. Ini coba kalau mau ngecek Bu. Berarti masuk ke saling menghargai. Dari peraturan itu kita arahkan ke anak memilih kalimat yang lebih positif. Kalimat positif itu nanti baru kita pilih lagi Bu Bila. Kita onggok-onggokkan. Oh ini kalimat positif ini masuk kemana? Kebersihankah dia? Keamanankah dia? Atau saling menghargaikah ini? Nah, setelah itu nanti Bu Bila baru dibuatlah hal yang diyakini bersama. Ada 5 tahapan dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama peraturan, yang kedua kalimat positif, yang ketiga menentukan atau memetakan hal yang disepakati, yang keempat baru nanti menggunakan tabel T dan tabel Y, terdengar, terlihat, berperilaku. Ada yang terkadang terdengar tapi tidak terlihat. Ada yang terlihat terkadang tidak terdengar. Ada yang berperilaku tidak terdengar dan tidak terlihat. Nah, dari hal
tadilah muncul. Yang harus kita pantau, yang menjadi tugas kita dan menjadi tugas anak. Jika peraturan atau keyakinan yang telah kita sepakati ini dilanggar, baru kita masuk ke restitusi. Menanyakan kembali, di sanalah kita menerapkan posisi kontrol. Berarti ketika anak melakukan kesalahan, kita bisa menanyakannya apa yang sudah disepakati, apa yang sudah diyakini. Yang kedua tadi Ibu bilang menanyakan mading. Mading ini kan majalah dinding kelas. Boleh Ibu bilang letakkan misalnya di depan pintu masuk. Nah, boleh. Kalau ada dindingnya yang di luar untuk bisa terlihat oleh seluruh warga sekolah, boleh. Tidak harus berpatokan di luar atau di dalam. Yang ketiga pertanyaan sudah ya. Berarti sudah terjawab pertanyaan dari Ibu Bila. Terima kasih Ibu Bila. Terima kasih Bu Dina yang telah menjelaskan pertanyaan dari Ibu Bila. Masih ada lagi Ibu yang ingin bertanya? Apakah udah penjelasan yang udah jelas? Udah Bu Dina? Ada? Oh, ada. Silakan Bu Bila. Kepada Bu Bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang saya akan bertanya kepada Ibu Dina, jika kita sudah membuat keyakinan dan kesepakatan kelas dengan anak murid, namun ada siswa yang masih melanggar serta mengulang kesalahan itu terus-menerus, dan kita sudah menanyakan apakah dia melakukan kesalahan, apakah sesuai dengan kesepakatan atau tidak. Dia mengakui dia tidak melakukan dengan kesepakatan yang telah dibuat, namun dia selalu berbuat kesalahan yang berulang-ulang atas kesepakatan yang dibuat di dalam lokal. Terima kasih. Terima kasih Bu Bila, dan silakan dijawab oleh Bu Dina. Ya, memang ada. Terkadang kita sudah membuat kesepakatan atau keyakinan, tetapi anak masih saja mengulangi. Ketika ditanya sadar, terus diulangi. Mungkin kita dapat memanggil orang tua dan berdiskusi bagaimana menyelesaikan masalah ini dengan baik, sementara kita sudah memiliki kesepakatan atau keyakinan. Kita melakukan yang namanya penerapan segitiga restitusi terpimpin. Antara kita, kalau tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, kita bisa berkonsultasi dengan guru yang lainnya. Kalau belum juga menemukan itu, maka kita bawa ke kepala sekolah. Kalau hal itu juga belum mampu menyelesaikan masalah anak di dalam kelas terhadap kesalahan yang berulang, mungkin kita bisa melakukan komunikasi dengan terbimbing. Jadi berjenjang Bu Mira. Nanti kalau kita sudah menanyakan kepada anak tentang kesepakatan kelas kita, tetapi anak tersebut masih mengulang dan terus mengulang, bisa kita konsultasi dengan guru yang lain, mencarikan bagaimana solusi yang tepat untuk anak tersebut. Jika tidak terpecahkan antara guru dan kepala sekolah, kita dapat memanggil orang tua dan berdiskusi mencari jalan terbaik untuk anak tersebut. Hal apa yang sering dilakukannya sehingga kesalahan itu menurut Bu Mira sering terulang dan mengganggu. Kita juga perlu meninjau kesepakatan yang kira-kira benar-benar anak itu tidak bisa diterapkannya dan terus dilakukan berulang-ulang. Berarti sudah masuk ke masalah hal-hal yang lain. Begitu ya kira-kira. Bagaimana Bu Mira? Mungkin itu penjelasannya Bu Mira dari Bu Dina. Mungkin rekan-rekan yang lain juga mungkin bisa kita menerapkan apa yang telah dijelaskan oleh pemateri ini.
Ibu? Udah habis? Udah materinya udah sampai semua Bu Lina? Ibu-ibu yang saya hormati, masuk acara selanjutnya yaitu acara refleksi dari anggota Diseminasi Budaya Positif. Jadi ada refleksinya dari anggota atau peserta yang ikut Diseminasi Budaya Positif. Nanti akan ada dijelaskan oleh Bu Lina seperti apa. Kepada Bu Lina kami persilakan. Bu Semani, kami sekali lagi berterima kasih dan mohon maaf mengganggu jam pulang ibu-ibu. Di sini saya meminta refleksi dari ibu-ibu tentang bagaimana materi yang telah saya sampaikan, hal apa yang dapat ibu pelajari dari materi yang telah saya sajikan. Jadi saya minta pendapat atau saran dari ibu-ibu. Karena di acara terakhir ini ada refleksi dari peserta Diseminasi Budaya Positif kepada ibu-ibu. Mungkin ada salah satu perwakilan kita yang menyampaikan refleksinya kepada ibu-ibu, kami persilakan. Kepada Bu Mori dipersilakan. Terima kasih moderator telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberikan sedikit tentang mengenai konsep inti budaya positif yang telah disampaikan oleh pemateri tersebut. Sangatlah bagus. Tentang materi ini sudah kita terapkan di sekolah kita, namun masih sedikit yang belum tercapai. Saya inginkan kepada seluruh warga sekolah kita ini, dengan adanya teman kita sebagai CGP Angkatan 9 ini yang telah membangun mengenai budaya positif di lingkungan sekolah kita, mudah-mudahan seluruh guru sekolah SD 08 ini membudayakan yang kita inginkan bersama. Ada saran sedikit Bu mengenai budaya positif ini. Jadi ada menerapkan 5 posisi kontrol guru. Ada yang namanya tadi hukuman dan sampai ke manajer. Saya minta itu Bu ada waktu luang lah. Banyak guru-guru kita belum memahami tentang 5 kontrol tersebut. Saya minta nanti kita sering bersama-sama bagaimana kita menerapkan 5 kontrol tersebut ya Bu ya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada Bu Mori yang telah memberi saran kepada pemateri, bukan juga kepada pemateri, tetapi kepada kita bersama. Jadi apa yang disampaikan pemateri tadi bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing paling tidaknya. Ada lagi ibu-ibu yang ingin menyampaikan refleksinya untuk kemajuan teman kita, juga untuk kemajuan sekolah kita. Ada lagi? Nah, mungkin itu untuk refleksi. Ada satu dari teman kita, ada cukup. Ada lagi Bu Lina? Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah acara kita pada hari ini dalam rangka Diseminasi Budaya Positif yang telah kita laksanakan. Saya sebagai pembawa acara manusia biasa, mempunyai kesalahan dan kekilafan. Kesalahan dan kekilafan tidak saya sengaja, tapi saya mohon maaf kepada ibu-ibu. Kesalahan dan kekilafan yang saya sengaja tadi maupun tidak disengaja mohon dimaafkan. Agar acara kita lebih berkah dari Allah, marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.